saya mungkin waktunya sangat-sangat terbatas karena 2 hari yang lalu dapat informasi hari ini harus memimpin rapat banggar itu di kantor ya. Waktu pertama kali saya diminta mengisi kajian ini belum keluar jadwalnya. Nah hari ini saya ternyata harus memimpin. Sebetulnya dimulainya jam 10, tapi saya minta kalau boleh digeser sampai setengah 11 atau jam 11 supaya saya ada waktu mengisi kajian di sini. Biasanya kalau kajian secara lengkap materi ini diberikan perlu waktu 1,5 sampai 2 jam. Saya coba padatkan ya. Mudah-mudahan waktunya mencukupi insya Allah. Baik, apa tema hari ini? Keteladanan Rasulullah. Saya tidak tahu kenapa tema ini yang dipilih, tapi mungkin karena berkaitan saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Dan kita yakini bahwa pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal itu adalah peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid itu artinya kelahiran. Nah, saya mau tanya kepada ibu-ibu semua, boleh nggak kita menyambut Maulid Nabi? Boleh. Masya Allah. Yang boleh cuma katakan. Yang tidak melakukan cuma katakan. Mana yang benar? Kan? Memang di sini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Ada yang tidak melakukannya, dan mereka juga benar, karena mereka punya dalil. Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan itu. Nggak usah ribut, ya. Jangan kita nyebut mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Tapi sebaliknya bagi kita yang menyambut dan melakukan juga, insya Allah kita pun juga punya dalil. Ya. Dan jangan mereka yang tidak melakukan menyebut kita ahlul bid'ah. Ya. Kadang-kadang ini di tengah-tengah umat ini ada persoalan-persoalan yang tidak prinsip, jadi gede. Yang terpenting itu kalau melakukan satu bentuk amaliyah ibadah ada dalilnya yang mengacu kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kalau saya mengikuti pandangan sebagian daripada ulama ini, melihat kondisi yang ada di tengah-tengah kita saat ini, sudah seharusnya kita melaksanakan Maulid Nabi. Kenapa coba? Karena saat ini semakin banyak umat Islam ngaku Islam tapi dia tidak mengenal sosok nabinya sendiri. Leres entah ibu? Saha sosok itu. Hanya eta keponan maya kan ibu. Banyak umat Islam terutama generasi-generasi sekarang kalau ditanya, kamu tahu nggak siapa yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mana? Nabi umat Islam. Terus gitu. Nggak tahu sejarahnya, tidak tahu kehidupannya, tidak tahu suri tauladannya, apalagi kalau berbicara tentang tuntunan Al-Quran dan hadis. Makanya ini hikmah yang bisa kita dapatkan dengan menyambut Maulid Nabi. Ada Maulid Nabi aja masih banyak orang yang tidak kenal Nabi, betul? Apalagi kalau tidak dilakukan sama sekali. Yang terpenting melakukannya juga sesuai dengan tuntunan. Saya sering meluruskan kalau ada yang melakukan peringatan Maulid Nabi, sholawatan sambil joget-joget, sambil dangdutan. Alhamdulillah di sini tidak melakukan seperti itu. Sholawatnya bagus ibu, tapi kalau sambil joget, sambil dangdutan, ya, itu tentu saja kita seperti tidak memiliki adab terhadap Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepakat ya, buat yang hadir di sini mayoritas boleh ya, boleh. Oke. Nah yang terpenting, ini yang terpenting bagi mereka yang menyambut Maulid Nabi ataupun tidak, yang terpenting itu adalah mampu meletakkan cintanya kepada baginda Nabi. Ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak, adik-adik, cintanya kepada Rasulullah. Benar? Cinta benar? Saya masih agak penasaran nih, nggak percaya nih. Walaupun
ikut kajian saya sebelumnya. Gak apa-apa, yang sudah tahu diam aja ya. Saya mau tanya kepada yang lain nih, karena banyak yang masih mencurigakan. Oke, bagi yang merasa mengaku tadi cinta, boleh saya tes? Boleh? Saya uji boleh? Oke, tolong jawab dengan jujur ya ibu-ibu ya. Lebih cinta mana? Kepada Rasulullah SAW atau kepada suaminya? Jujur. Ini kita di hadapan malaikat nih. Malaikat mencatat nih. Hah? Oh, di sini aja udah ada yang bilang dua-duanya. Atau ada yang bilang, Kang Edwin saya cinta sama Rasulullah. Alhamdulillah. Bagus, ante bagus. Dari nama calon kita tos peot. Tos dekasep deui. Kapungkur menuju anom dekasep we. Ibu malah cinta atuh. Kacara ge ibu. Pertanyaannya saya tingkatkan levelnya. Boleh? Oke. Tolong dijawab dengan jujur. Lebih cinta mana? Ibu, teteh kepada Rasulullah atau kepada anak? Ya, dia menjawab dua-duanya. Oke. Saya akan tingkatkan lagi level pertanyaannya ya. Tolong dijawab dengan jujur. Lebih cinta mana? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau kepada kedua orang tua? Yang lebih cinta kepada Rasulullah cuma angkat tangan. Yang lebih cinta kepada orang tua cuma angkat tangan. Iya. Dua anak ngacung. Baik, mau tahu jawabannya ibu? Sekarang apa besok? Tolong simak baik-baik. Kalau ada orang yang lebih mencintai pasangan hidupnya, suami atau istrinya, lebih mencintai anak-anaknya, lebih mencintai kedua orang tuanya daripada baginda Nabi Muhammad SAW, itu berarti dia belum benar-benar beriman kepada Allah. Nah, kata siapa ini Kang Edwin? Asara ribas kieu ibu nggak ngupingna. Bukan kata saya, bukan juga kata ulama, tapi yang menyampaikannya adalah baginda Nabi sendiri dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika baginda Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Kunaon tiasa kitu Kang Edwin? Perlu dijelaskan lagi nggak ini? Hah? Perlu ya? Supaya ibu tidak salah tanggap nanti. Nanti pulang ke rumah cerita ke suaminya, Pak, itu si Kang Haji Edwin ngajarin ajaran radikal. Masa kita gak boleh mencintai orang tua, gak boleh mencintai anak, gak boleh mencintai suami? Waduh, jangan-jangan Kang Edwin terindikasi terafiliasi jaringan teroris ya? Enggak, saya akan jelaskan. Baik, kenapa kita harus meletakkan cinta yang terbesar kepada Allah dan Rasulnya? Pertama, saya mau tanya dulu, mungkin tidak Allah berbuat salah? Jawabannya jangan tidak. Tidak mungkin. Awas, ini masalah tauhid bu. Allah itu maha benar, maha sempurna, maha mulia, maha agung, maha tinggi, tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah tidak mungkin berbuat salah. Apapun yang datangnya dari Allah pasti benar. Sepakat? Sepakat. Pertanyaan yang kedua, mungkin tidak Rasulullah SAW berbuat salah? Tidak. Sebagai manusia biasa, mungkin saja beliau berbuat khilaf. Tapi awas, ada terusnya.
Tapi beliau terjaga oleh yang maha benar, sehingga beliau maksum, bukan makan siang ya, maksum. Contoh bagaimana khilafnya Rasulullah, awas jangan disamakan seperti kesalahan kita. Sok noong gitu ya, cecermat ya, bahasa Jerman. Ambil sana, ambil sini. Oh tidak, bukan begitu khilafnya Rasulullah. Khilafnya Rasulullah itu bahkan dalam ukuran kita mungkin bukan kesalahan. Contoh misalnya, satu ketika Rasulullah sedang berbicara, berdakwah dengan para pemuka kaum kafir Quraisy. Dia lagi serius bicara, tiba-tiba ada seseorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum nyelonong, lalu kemudian menyela pembicaraan antara Rasulullah dengan para pemuka kaum kafir Quraisy. Rasulullah kemudian sedikit memalingkan wajah, begitu. Nah kontan tuh saat itu juga langsung diingatkan oleh Allah sehingga turun bagian ayat dari surah Abasa. Loh, bayangin tuh, cuman begitu doang sudah diingatkan langsung kontan tuh sama Allah. Makanya kalau ditanya mungkin tidak Rasulullah berbuat salah, mungkin saja sebagai manusia ada khilaf, tapi beliau terjaga oleh yang maha benar sehingga beliau dikatakan maksud. Oke, dua ya. Sekarang pertanyaan saya, mungkin tidak orang tua kita berbuat salah? Mungkin tidak orang tua kita kafir? Mungkin tidak orang tua kita murtad? Mungkin tidak orang tua kita menghalang-halangi kita untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Mungkin atau tidak orang tua kita memaksa agar kita keluar dari agama Allah dan Rasul-Nya? Mungkin. Dan kondisi ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu harus tahu, para sahabat itu ketika masuk memeluk agama Islam, tidak semuanya disetujui oleh orang tuanya. Misalnya ada salah seorang sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair. Pernah dengar namanya? Anak muda, putra dari bangsawan kaum kafir Quraisy. Diriwayatkan ganteng sekali Mus'ab bin Umair ini. Kulitnya putih, bersih, matanya coklat. Lalu kemudian rambutnya botak. Maksa ya. Biar mirip dengan Mus'ab bin Umair. Beliau rambutnya ikal, lebat, wangi, pintar, cemerlang, sehingga diibaratkan seperti bintang yang bersinar katanya kalau sedang berada di tengah-tengah kawan-kawan sesama pemuda bangsawan kaum kafir Quraisy. Beliau masuk agama Islam, orang tuanya nggak setuju, bahkan menghalang-halangi. Tapi yang namanya Mus'ab karena imannya sudah sangat kuat, terus dia teguh memeluk agama Islam. Sampai akhirnya satu ketika ibunya karena sudah sangat jengkel, tidak tahu bagaimana cara lagi mengingatkan Mus'ab, beliau mogok makan, Bu. Nggak makan, nggak minum berhari-hari. Akhirnya Mus'ab bin Umair sudah nggak tega, nggak kuat, menghampiri ibunya dan meminta ibunya menghentikan aksi mogok makannya. Apa kata ibunya? Sekarang pilih salah satu Mus'ab, Muhammad atau ibu. Nah kira-kira saya nggak yakin ya kalau yang ditanya itu kita, apalagi tadi yang angkat tangan dua-duanya ya. Itu akan memilih Islam daripada orang tuanya. Faham Ibu? Dan bayangkan para sahabat itu ya, makanya mereka dikatakan generasi terbaik. Wajar ketika terjadi perang Badar, dua barisan berhadapan, tidak sedikit. Di sini anaknya, di sana bapaknya. Di sini bapaknya, di sana anaknya. Di sini ponakannya, di sana pamannya. Di sini pamannya, di sana ponakannya. Bayangkan kalau iman kita masih ragu-ragu untuk memilih cinta yang terbesar kepada Allah dan Rasul-Nya, apa yang akan terjadi? Bisa kita keluar dari barisan itu. Karena saya
Jadi ini adalah hikmah mengapa kita harus meletakkan cinta yang terbesar kepada Allah dan Rasul. Sehingga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, hadis sahih disampaikan, ada 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka Allah akan memberikan kepadanya manisnya iman. 1, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun selain Allah dan Rasulnya. Bila mencintai sesuatu karena rasa cintanya kepada Allah. Jadi bukan berarti gak boleh mencintai yang lain, tapi karena rasa cintanya kepada siapa? Allah. 3, tidak mau kembali kepada kekufuran setelah mendapatkan petunjuk, sebagaimana orang yang tidak mau masuk ke dalam neraka. Ini penegasan-penegasan. Oke. Udah berapa tuh tadi penjelasannya? 3 ya? Yang keempat, kenapa kita harus meletakkan cinta yang terbesar kepada Rasulullah? Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Karena Rasulullah lebih besar cintanya kepada umatnya, kepada kita semua. Ibu merasa kalau cinta Rasulullah itu lebih besar kepada kita? Hah? Apa buktinya? Nawan. Oke, saya berikan penjelasan gambaran ya. Kalau orang meninggal, kita meninggal wasiat, kan bikin wasiat tuh, mau meninggal bukan meninggal. Misalnya ada seseorang divonis oleh dokter sakit, Pak mohon maaf, Bu mohon maaf, usia ibu diperkirakan gak lama lagi, mungkin hanya 1-2 bulan lagi. Apa yang akan terjadi? Pasti sambil ibadah, sambil curi gitu ya, membuat surat wasiat. Di dalam surat wasiat itu sebagai pesan-pesan terakhir kita, apa yang kita sampaikan? Apa yang kita titipkan kepada orang-orang yang masih hidup? Harta warisan atau kedudukan. Kalau dia raja, sultan, kaisar, dia akan titip pesan kan? Kalau saya meninggal nanti tolong tunjuk fulan bin fulan untuk meneruskan kepemimpinan. Misalnya begitu. Ya. Atau misalnya tanah, titip tanah yang luasnya 100 hektar diisi dengan toge. Misalnya, pasti itu kan yang kita titipkan. Karena apa? Yang terucap, yang tertulis itulah yang kita rasakan paling berharga. Mama, tolong kalau papa meninggal jangan sampai menikah lagi. Awas kalau sampai menikah lagi, ku papa dijujurikan, diririwaan, dicekek. Ya. Tapi coba perhatikan apa yang diucapkan terakhir oleh Rasulullah SAW. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini menunjukkan rasa cinta yang terbesar Rasulullah kepada kita umat. Rasulullah tidak berpesan baiti, baiti, baiti. Kutitipkan kepada kalian keluargaku ya, dan tolong kalau saya sudah wafat tunjuk si fulan bin fulan untuk menjadi khalifah, kan tidak beliau. Tapi yang dititipkannya itu adalah umat. Bahkan cinta beliau tidak hanya ketika hidup di dunia, justru yang terbesar diberikan oleh beliau kapan? Di yaumil kiamah atau di yaumil hisab. Beliau satu-satunya yang mampu memberikan syafaat untuk menyelamatkan umatnya di tengah-tengah keguncangan yang luar biasa. Saya nggak menjelaskan karena waktunya sudah sangat pendek, tapi ada hadis-hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan tentang kondisi setelah kita dibangkitkan semua. Itu ngeri bu, ngeri pokoknya ya, nanti cari. Dan di saat itu yang bisa menyelamatkan hanyalah baginda Nabi. Dan beliau tidak berhenti memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai umatnya yang terakhir bisa diselamatkan dari siksa api. Ini cinta bukan? Cinta. Dan rasa cinta Rasulullah ini sampai diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba buka surat At-Taubah ayat 128. Ayat yang tadi saya bacakan, surah At-Taubah ayat 128. Surah keberapa surah At-Taubah? Surat ke-9. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau yang biasa menjadikan ayat ini sebagai bacaan zikir wirid waktu subuh dan maghrib pasti hafal tuh. Apa yang disampaikan oleh Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dirinya sangat penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Artinya apa? Ditegaskan di situ Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Kenapa kita tidak meletakkan cinta yang terbesar kepada Rasul? Dan kembali lagi kepada poin yang pertama, Bapak dan Ibu, tadi kan sudah dikatakan Allah dan Rasulnya mungkin tidak berbuat salah. Tidak kan? Oke. Jadi tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk durhaka kepada orang tua. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk tidak mencintai, tidak mengurus keluarga. Dan ini alasan yang paling utama. Sedangkan kalau kita meletakkan cinta yang terbesar kepada yang lain, belum tentu membuat kita cinta kepada Allah dan Rasul. Makanya ada hadis-hadis, ridallahu fi ridha walidin, suhtullahu fi suhtir walidin. Ridhonya orang tua terletak pada ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Atau ada di hadis yang lain, khairukum wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mencintai keluarganya, dan aku adalah orang yang paling mencintai keluargaku bila dibandingkan di antara kalian. Ini pesan-pesan Rasulullah. Kahartos Ibu. Kahartos Ibu. Naon. Naon kahartos. Iya, kita harus meletakkan cinta yang terbesar kepada Allah dan Rasul. Sepakat ya? Sekarang saya mau cek sekali lagi. Coba, lebih cinta mana? Kepada Rasulullah atau pada kedua orang tua? Yang lebih cinta kepada Rasulullah, coba angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini bukan ajaran radikal ya. Sudah cukup jelas. Nah, sekarang setelah kita mengakui bahwa cinta kita yang terbesar kepada Rasul, tentu harus dibuktikan. Tidak bisa ada orang hanya bilang I love you, I love you, I love you, I love you, tapi tidak membuktikan cinta. Apalagi zaman sekarang, mudah sekali orang bilang I love you, atau I ini, ya, atau apa lagi? Ya banyak lah istilah-istilah itu ya. Tapi kan zaman sekarang aja harus diminta dong buktinya mana rasa cinta itu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentu saja dengan beriman kepadanya dan menjadikan sunnahnya sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Cintai Al-Quran dan hadis, cintai sunnahnya. Nah, ini membuktikan bahwa rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu memang harus dijadikan sebagai contoh suri tauladan yang terbaik bagi kita. Coba buka surah Al-Ahzab ayat 21. Saya kira semua hafalnya ayat ini kalau saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik bagimu, yaitu siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak berzikir mengingat Allah. Jadi dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh suri tauladan
dan beliau itu bisa jadi role model dalam segala bentuk aspek kehidupan dia. Ini ada cerita yang menarik sedikit. Saya kuliah kebetulan linear ya, S1, S2, S3-nya jurusannya sebetulnya manajemen. Ya, entah bagaimana ini Allah memberikan jalan jadi berbicara masalah agama di depan jamaah. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan, menjadi jariah ya bagi saya dan juga bagi ibu-ibu semua nanti melanjutkan lagi ilmu yang disampaikan itu kepada yang lain. Nah, ketika saya di kampus tuh menyusun disertasi, kebetulan konsentrasi saya sumber daya manusia dan tentu saja di sana ada pelajaran tentang leadership, kepemimpinan. Yang menarik, profesor saya menyampaikan role model pemimpin yang paling sukses. Jadi jenis-jenis kepemimpinan itu banyak ya. Saya tidak mungkin dijelaskan semua. Kalau saya jelaskan di sini perlu kuliah 3 SKS. Pemimpin itu macam-macam. Ada pemimpin otoriter, pemimpin karismatik, pemimpin transaksional, pemimpin transformasional, ada pemimpin self leadership. Self leadership ini adalah pemimpin yang membuat pengikutnya mampu memimpin diri mereka sendiri, menjadi sumber motivasi, menjadi contoh suri tauladan. Dan biasanya pemimpin jenis ini akan melahirkan juga pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang terbaik juga. Siapa contohnya ternyata yang diberikan oleh profesor saya? Rasulullah SAW. Ada sebuah buku, bagus sekali buku ini, kalau boleh ibu miliki ya, berjilid ya, sampai 8 jilid, judulnya Muhammad Super Leader Super Manager. Nanti cari bukunya. Yang membuatnya Dr. Muhammad Antonio Savino. Pernah dengar gak? Beliau pakar ekonomi syariah, mu'alaf bu, usia 17 tahun, beliau baru masuk Islam. Tapi saya perhatikan ya, banyak orang-orang yang tadinya bukan muslim terus menjadi muslim. Mereka betul-betul serius mendalami agamanya, belajar sungguh-sungguh, malah lebih hebat, lebih berkualitas dari kadang-kadang dari orang-orang Islam yang 7 turunan aku muslim. Ya, karena Islam KTP. Ditanya agamanya apa? Islam. Orang tuanya Islam. Lahir jadi agamanya apa? Islam. Belajar agama Islam. Nah, Dr. Antonio ini hebat. 17 tahun beliau masuk agama Islam, mendalami, belajar bahasa Arab, fasih, sampai beliau melanjutkan sekolahnya pun juga di Timur Tengah. Ya. Dan ini salah satu buku yang beliau susun, 8 jilid. Bukunya bagus sekali, berwarna indah, isinya bagus. Jadi kalau ibu punya kesempatan miliki buku ini, nama judul bukunya Muhammad Super Leader Super Manager. Di sana dibahas kepemimpinan Rasulullah dari berbagai aspek, sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin agama, pemimpin militer, pemimpin negara, sebagai pedagang juga ada semua di sana. Dan ini menjadi role model buat kita semua. Dan bahkan pengakuan kepada beliau bukan hanya dari umat Islam saja. Tahun 78 ada seorang ilmuwan juga asal Amerika Serikat membuat buku, judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Siapa yang membuat buku ini? Michael H. Hart, ya, seorang ilmuwan, dan ketika itu agamanya bukan Islam. Dia seorang keturunan Yahudi bahkan di Amerika Serikat. Tapi dia bisa menempatkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia nomor 1. Makanya aneh kalau ada umat Islam lebih suka mengidolakan tokoh-tokoh yang lain. Padahal tokoh itu juga gak peduli sama agamanya. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh itu memberikan contoh suri tauladan yang buruk. Tapi anehnya dijadikan role model juga. Awas, hati-hati, jangan sampai nanti anak-anak kita seperti ini atau cucu-cucu kita. Baik, nah sekarang pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW bisa dijadikan sebagai role model? Dan ketika beliau menjadi
pemimpin, baik pemimpin agama sebagai seorang rasul maupun pemimpin agama, pemimpin bangsa selama 23 tahun kurang lebih setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mengislamkan seluruh jazirah Arab itu. Padahal tadinya kalau ditanya di peta dunia di mana orang-orang Arab berada, mungkin tidak semuanya tahu. Kalau Romawi, Persia, orang tahu semua di masa itu ya. Tapi suku Arab tidak semuanya tahu. Begitu Rasulullah ada di sana, ini menjadi sebuah suku yang luar biasa, berkembang dengan pesat. Ternyata karena ada karakter yang dimiliki oleh beliau, dan ini menjadi suri tauladan buat kita. Apa karakternya? Ada 4 sifat beliau itu. 1, sidik, benar. Pertanyaannya, benar di hadapan siapa? Benar di hadapan Allah. Baru setelah itu benar di hadapan manusia. Kalau hanya benar di hadapan manusia saja belum tentu benar di hadapan Allah. Jadi mutlak kebenaran itu bila benar di hadapan Allah. Jadi nomor 1, beliau memiliki sifat sidik. Nah, bagaimana wujud benar di hadapan Allah itu? Tentu saja menjadi hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh dan taat menjalankan perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangannya. Dan yang paling utama, benar di hadapan Allah itu adalah bertauhid. Iya. Mengesahkan Allah. Ibu harus tahu ya, Rasulullah itu diutus ke muka bumi itu ada 2 misi besar sekurang-kurangnya. Ada yang tahu nggak kira-kira misi besar Rasulullah apa? Yang bisa jawab hadiahnya umrah dan haji berbentuk brosur. Umrah dan haji hanya nanti kita kumpul di depan gerbang Babus Salam. Ya. Saya jadi mutawif di sana nggak apa-apa deh. Oke. Apa misi besar Rasulullah? Ya, hampir bagus tapi saya sempurnakan. Oke, ada 2 misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membawa ajaran tauhid. Coba buka surah Al-Kahfi ayat 110. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Jadi ibu kalau ditanya oleh orang lain, Bu, apa misi besar Rasulullah? Pertama jawab, misi besar Rasulullah adalah membawa ajaran tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Apa yang disampaikan oleh Allah? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya. Ini penegasannya bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk mengajarkan tauhid. Bahkan Bapak dan Ibu perlu tahu, semua nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan tauhid.
Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba buka surah Al-Anbiya ayat 25. Oke, surah Al-Anbiya ayat 25. Sudah ketemu? Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa yang disampaikan di sana, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanya aku, maka sembahlah aku. Semua nabi dan rasul misi besarnya adalah menyampaikan tauhid. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan apanya, Bu? Syariatnya, hukumnya. Syariat Nabi Adam alaihissalam hanya berlaku di zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus membawa tauhid, mengajarkan tauhid. Syariatnya berlaku hanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ajaran tauhid, syariatnya hanya berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membawa ajaran tauhid, syariatnya hanya berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran tauhid, syariatnya hanya berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran tauhid, syariatnya berlaku sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ini yang membedakan. Paham ya? Dan bayangkan sekarang, Bapak dan Ibu, banyak mengaku Islam tapi tidak bertauhid kepada Allah. Ngeri ini. Ini dosa yang paling gede adalah, kan kata Allah, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak apa yang ada di langit dan di bumi, selama kalian tidak mempersekutukan aku dengan apapun, maka aku akan memberikan ampunan sebanyak apa yang ada di langit dan di bumi. Ini janji Allah. Tapi bayangkan sekarang ada orang dengan mudahnya mempersekutukan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berangkat umroh haji setiap tahun, mohon maaf, kalau dia melakukan perbuatan mempersekutukan Allah, selama dia tidak bersungguh-sungguh bertobat, apapun amalan yang dilakukannya tidak akan berarti bagi diri. Na'udzubillah. Summa Allahu Akbar. Ini yang terjadi. Terasa gak oleh ibu-ibu sekarang? Iya terasa ya. Sekarang ini makin banyak orang tidak bertauhid kepada Allah, hatta dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya perlu jelaskan ya, kalau boleh saya gambarkan, Islam itu terdiri dari 3 ajaran pokok yang harus difahami dan diamalkan. Yang pertama adalah masalah akidah. Apa yang dimaksud dengan akidah? Itu adalah secara bahasa asal katanya dari aqadah, ikatan, atau sesuatu yang mengikat dengan kuat. Apa yang dimaksud dengan akidah? Ajaran-ajaran pokok yang harus ada dalam benak dan keyakinan seorang muslim dan terikat dengan kuat. Gak boleh lepas tuh. Kalau masih lepas artinya bukan akidah. Dan di antara pelajaran tentang akidah ini yang paling utama adalah akidah tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, syariat. Ini berkaitan dengan perintah, hukum di dalam melaksanakan ibadah di dalam ajaran Islam. Termasuk di situ misalnya sholat, puasa, zakat, ya, umrah, haji. Di sini kita membahas. Dan yang ketiga masalah akhlak. Untuk urusan yang ketiga, Ibu, yang namanya akhlak, apalagi dalam kaitannya dengan muamalah, hubungan interaksi sosial dengan sesama manusia, kita harus berbuat baik kepada siapapun, muslim ataupun non muslim.
Ibu punya tetangga non-muslim sakit, gak perlu ibu tanya agamanya apa untuk membantu. Ibu di jalan bertemu dengan orang kecelakaan, gak perlu nanya agama apa sebelum kita tolong. Ada yang jatuh, bapak-bapak dari motor, Pak, bapak celaka ya, saya akan bantu. Boleh tanya dulu, bapak agamanya apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, apa Buddha, atau Konghucu? Dijawab oleh si bapaknya, abi teh Islam ibu, 7 turunan abi mah muslim. Alhamdulillah. Sekedap abi bari naros deui. Islam teh NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsad, Jamaah Tabligh. Enggak perlu urusan muamalah. Siapapun yang membutuhkan pertolongan ya kita bantu. Bahkan sekalipun dia ateis sekalipun, inilah akhlak. Dan inilah kemuliaan daripada dan inilah yang dinamakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau masalah muamalah nggak usah pilih-pilih, ada tetangga sakit, mau Kristen, mau Katolik, bantu dia. Lalu kemudian dalam persoalan syariat, apalagi ketika mau bicara masalah fikih, ada perbedaan nggak di situ? Ada nggak? Tadi kita bahaskan di awal ya. Ya, ada. Nggak ada masalah, Bu. Selama masing-masing memiliki dalil yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis, semuanya bisa diterima. Tinggal kita pilih mana yang menurut kita lebih kuat, lebih tepat. Tapi jangan saling menyalahkan. Ini sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan kajian. Supaya apa? Supaya ukhuwah ini bisa terwujud. Saya sedih sekali sekarang ada kelompok-kelompok yang mohon maaf mengatakan bahwa golongan mereka yang paling benar. Bahkan tidak sedikit para penceramahnya menyampaikan agar jamaah hanya memilih para penceramah dari golongan mereka saja. Ini ngawur. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Jumani kekacauan berfatwa. Akhirnya orang-orang banyak berfatwa tapi tidak dilandasi dengan ilmu, ya. Dan secara serampangan mereka menetapkan istimbat itu menetapkan hukum fikih di dalam beribadah. Nah, kalau kita yang paham, saya juga berharap mudah-mudahan di majelis ini pemahaman kita sudah sampai ke sana. Menetapkan satu bentuk amalia ibadah fikih itu berdasarkan dan yang terkuat tentu saja yang dilakukan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi bukan berarti kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat otomatis ini perbuatan bid'ah yang sesat. Bukan begitu, ya. Tapi saya tidak akan jelaskan sekarang karena waktunya nggak akan cukup. Nanti perlu waktu lagi yang panjang. Contoh misalnya saya akan jelaskan dalam fikih sholat saja. Rukun sholat ada berapa? Ada 13. Masya Allah. Diawali dari niat, diakhiri dengan salat. Rukun sholatnya ada 13. Tapi ketika niat, di situ saja sudah ada perbedaan. Ada yang niatnya di dalam hati, ada yang niatnya dibantu dengan ucapan. Ada perbedaan di situ. Nggak usah ribut. Ibu pilih mana yang paling kuat, gak ada masalah karena dua-duanya juga punya dalil, saling melengkapi. Suratul Fatihah dibaca ketika sholat berjamaah. Basmalahnya yang dibacakan secara jahar, ada yang dibacakan secara sir. Mana yang benar? Dua-duanya juga benar. Lalu kemudian dari ruku, tidak mau sujud, ada yang menggunakan sujudnya telapak tangan terlebih dahulu, ada yang menggunakan lutut terlebih dahulu. Mana yang benar? Dua-duanya pun juga benar. Subuh, ada yang menggunakan kunut subuh, ada yang tidak. Mana yang benar? Dua-duanya juga pun benar. Kalau ibu tidak percaya nanti baca kitabnya Bulughul Maram yang menyusunnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyusun hadis-hadis yang berkaitan tentang sholat. Dan kita bisa lihat di situ, di hadis-hadis itu ternyata ada perbedaan. Kenapa coba? Kan kata Rasulullah, lihat sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Pertanyaannya, siapa yang melihat Rasulullah sholat? Para sahabat, bukan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah para sahabat itu selalu bersama-sama dengan Rasulullah? Rasulullah pergi ke sana, ngabling, gue kurang jalani.
Rasulullah kan itu ngabring 30.000 jalmi. Tidak. Para sahabat itu akhirnya melihat Rasulullah sholat di waktu dan tempat yang berbeda. Itulah yang membuat ada perbedaan. Sehingga akhirnya para ulama memilih dan dari sana lahir apa yang namanya mazhab. Jadi silakan ibu mau bermazhab apapun selama mazhab yang muktabar yang diakui nggak ada masalah. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanabilah atau Hanafi nggak ada masalah juga. Yang jadi repot itu zaman sekarang ada orang-orang atau kelompok yang mencela orang-orang yang bermazhab. Coba ibu bayangkan ya, kalau sekarang kita hidup di zaman sekarang, begitu lahir nggak berojol sudah ada di depan kita organisasi-organisasi Islam kan, NU, Muhammadiyah, Persis kan begitu ya. Coba pernah nggak berpikir 100 tahun yang lalu bagaimana kondisi umat Islam? Bagaimana keadaan di Mekah? Bagaimana keadaan di Madinah? Pernah nggak berpikir seperti itu? Sudah ada NU, Muhammadiyah, Persis tidak? Nggak ada. Terus ulama-ulamanya bagaimana? Kecenderungan pada saat itu para ulama itu semuanya bermazhab. Imam Bukhari bermazhab. Para imam hadis seperti At-Tirmizi bermazhab. Imam Abu Dawud bermazhab. Penyusun-penyusun kitab seperti Imam Nawawi rahimahullah atau seperti yang tadi disebutkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bermazhab. Tinggal ibu mau pilih mazhabnya yang mana, gak apa-apa. Perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan yang bisa dipertanggungjawabkan karena sama-sama mengacu kepada Al-Quran dan kahartos ibu. Nawan. Ya, kata pokoknya malah kamu dulu. Baik, dan yang pertama tadi adalah akidah. Kalau urusan akidah ibu-ibu tidak ada tawar menawar. Awas. Kalau masalah muamalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Sepakat? Masalah fikih syariat tadi sudah dijelaskan. Ada perbedaan selama itu menyangkut masalah furu, masalah khilafiyah, nggak ada masalah. Sepakat? Tapi ketika masalah akidah tidak ada tawar menawar. Sepakat? Alhamdulillah. Udah selesai ngajinya? Saya pamit ya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau diibaratkan Islam ini seperti pohon besar. Coba ibu bayangkan ada pohon mana di sini? Pohon mangga. Yang ada buahnya yang manis. Ya, pohon mangga ya. Buahnya itu perwujudan dari akhlak. Kalau buahnya harum, ranu, lezat, itu mewujudkan akhlak kita yang mulia. Tapi kalau buahnya keset, pahit, busuk, itu menunjukkan akhlak yang buruk. Lalu batangnya yang tegak berdiri, ini menunjukkan amalan syariat yang kita lakukan. Sholat, puasa, gitu kan ada dahan-dahannya, cabang-cabangnya, daun yang timbul. Dan akarnya itu adalah melambangkan akidah tauhid yang kita miliki. Coba ibu bayangkan kalau ada pohon mangga berbuah dan batangnya berdiri tegak, tapi akarnya keropos, apa yang akan terjadi? Pohon itu akan tumbang. Walaupun ibu sholat ratusan rakaat, tapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf. Sholat ibu tidak ubahnya seperti orang senam belaka. Ibu berangkat haji umroh setiap tahun, tapi ibu tidak bertauhid, mohon maaf. Haji umrohnya hanya sekedar jalan-jalan belaka. Ibu sedekah infak setiap hari mengeluarkan jutaan rupiah, tapi tidak bertauhid kepada Allah, mohon maaf, itu hanya sekedar bagi-bagi. Tapi tidak berarti apa-apa untuk bekal di akhirat. Kahartos ibu ya. Jadi yang pertama karakter Rasulullah itu adalah sidik. Benar di hadapan Allah, tentunya diantaranya dengan bertauhid kepada Allah. Dan salah satu misi yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu untuk membawa ajaran tauhid. Oke. Kedua, amanah. Sifat yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Kalau sudah benar, otomatis akan melahirkan sifat yang kedua ini. Orang tidak aman itu karena dia tidak benar, terutama tidak benar di hadapan Allah. Dan saat ini begitu mudahnya kita menemukan orang-orang yang tidak amanah.
Dan celakanya yang tidak amanah ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa tidak amanah, dampaknya tidak terlalu besar. Ini masalahnya yang tidak amanah adalah para pemimpin. Ada hadisnya, masyhur sekali, saya kira ibu-ibu hafal. Ada 3 ciri orang munafik. 1, bila berkata dia berdusta. 2, bila berjanji dia mengingkari. 3, bila dipercaya dia mengkhianati. Nah, kalau amanah kebalikannya. Bila berbicara benar, bila berjanji menepati, dan bila dipercaya dia akan amanah. Nah, karakter ini yang mudah-mudahan harus dimiliki oleh kita dalam segala profesi yang kita miliki, ya, baik sebagai seorang penggerak dakwah, sebagai seorang pengusaha, seorang profesional, apapun profesi yang kita lakukan, apalagi menjadi seorang pemimpin, mudah-mudahan menjadi sosok-sosok yang amanah. 3, fatanah, cerdas. Karena ini, kenapa kita harus cerdas? Sedangkan Rasulullah SAW pun juga tidak memiliki gelar. Beliau gak punya gelar profesor, doktor, sekolah juga gak pernah tinggi-tinggi banget. Ngapain kita harus cerdas? Yang penting makan asal beriman, weh. Kira-kira kalau ada orang seperti ini benar apa salah ya? Salah. Kenapa? Alasannya gimana? Jawabannya, ya, Rasulullah tidak memiliki gelar karena di zaman itu kan belum ada universitas, tidak ada perguruan tinggi. Jadi tidak mungkin Rasulullah memiliki gelar profesor, doktor, insinyur, SEMM, MCK, SPBU, WSU, IPSI, PBSI, PSSI, enggak mungkin. Tapi jangan katakan bahwa beliau tidak terdidik. Bayangkan, ada nggak orang zaman sekarang sepintar apapun dia yang memiliki mentor pembimbingnya itu malaikat Jibril alaihissalam? Nggak ada. Ada nggak orang yang sepintar apapun langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Ada nggak orang sepintar apapun zaman sekarang memiliki kesempatan mi'raj, bertemu dengan Allah untuk menerima perintah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Nggak. Makanya walaupun kita tidak memiliki gelar, bukan berarti tidak rajin untuk belajar, terutama ilmu agama. Ya. Jadi yang ketiga itu adalah cerdas. Artinya cerdas, mau belajar ilmu apapun yang memberikan manfaat kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, kalau sudah 3 ini dimiliki, sidik, amanah, fatanah, harus memiliki karakter yang keempat. Apa itu? Tabligh, menyampaikan kebenaran. Nah, di sini adalah ujian yang sebenarnya. Kadang-kadang tidak sedikit di antara kita, Bapak dan Ibu, ya, untuk urusan yang keempat ini milih-milih. Udahlah, ngapain kita ngurusin orang lain? Udah aja bikin diri kita. Bapak ngapain pergi jauh-jauh dakwah ke Lombok, ke Sulawesi, ke Kalimantan? Udah aja di sini mangan, orang mangan ngumpul. Beteng sebel, duit beteng. Yang penting mah eta. Kira-kira kalau pemikiran kita seperti itu salah apa benar? Bayangkan kalau misalnya dulu orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu pemikirannya seperti tadi, Islam yang pegang di Indonesia, nggak bakalan. Kalau agama ini tidak melahirkan para mujahid, para pejuang-pejuang dakwah, nggak mungkin Islam ini nyampe ke sini. Makanya karakter yang keempat itu haruslah tabligh. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sebetulnya selalu gelisah, tapi bukan gelisah untuk urusan pribadi. Beliau gelisah melihat keadaan umat. Ketika melihat begitu banyak kemungkaran terjadi di hadapannya, beliau gelisah. Ketika melihat terjadi kejahilan, kebodohan di hadapannya, beliau gelisah. Melihat banyak orang-orang yang menderita, susah, papa, beliau gelisah. Ketika terjadi kemungkaran, beliau gelisah. Inilah karakter yang harus dimiliki kita. Dan dasarnya apa? Coba buka surah Ali Imran ayat ke-104. 5 menit lagi ya.
Ali Imran ayat 104. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kebenaran agama kita yang hak ini bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga harus disampaikan kepada orang lain. Nanti setelah ibu faham, apalagi memiliki 3 sifat yang tadi, siddiq, amanah, fatonah, sudah benar, beriman kepada Allah, lalu kemudian memiliki sifat amanah, bisa dipercaya, lalu memiliki juga ilmunya sehingga layak disebut fatonah. Baru yang keempat, tabligh, menyampaikan kebenaran ini untuk mengajak orang juga kepada kebaikan. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita miliki dan lakukan dengan meneladani daripada suri tauladan yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyempurnakan, kan tadi baru satu ya, misi terbesar yang dibawa oleh Rasulullah. Satu lagi apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang riwayat yang lain, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Maka kalau ada pertanyaan 1-2 saja, dipersilakan. Waalaikumsalam. Mbak mau bertanya, kalau misalnya menyambut kelahiran Rasulullah, bersalawat dengan alat musik, kayak apa sih, kayak dengan bersalawat dengan alat musik, apakah itu dibolehkan? Terus kita yang itu boleh nggak menghadiri atau tidak? Baik. Menyambut Maulid Nabi boleh tidak bersalawat dengan menggunakan alat musik? Saya akan bahas dulu tentang hukum alat musiknya dulu. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengharamkan sama sekali, dan ada yang menghukuminya mubah, boleh. Saya menghormati yang mengharamkan sama sekali. Kenapa? Karena ada dalilnya. Gak usah ribut. Tapi saya termasuk kepada yang mengikuti pendapat ulama yang menghukumi bahwa musik itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Selama musik itu tidak membuat kita lupa kepada Allah. Clear dulu sampai di situ ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu senang lagu lagu-lagu religi seperti Opi misalnya, boleh-boleh ya. Saya juga menikmati lagu-lagu seperti itu. Tapi jangan meminta saya untuk menyanyikan lagu-lagu Cinta Satu Malam gitu ya. Jangan, atau Belah Duren gitu ya. Jangan. Kalau lagu-lagu religi, lagu-lagu qasidah dan sebagainya, bagi saya tidak jadi masalah. Tetapi untuk masalah selawat, kalau saya mengikuti pandangan ulama yang sebaiknya tidak diiringi dengan musik. Karena selawat ini harus dilakukan dengan penuh adab. Kita berselawat dengan penuh khidmat, dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu mau berselawat, silakan berselawat. Dan selawat itu banyak ya. Selain selawat yang diajarkan oleh Nabi, juga ada selawat-selawat yang lain yang disusun digubah oleh para ulama. Tapi sebaiknya baca selawat itu tidak diiringi dengan musik kalau bagi saya. Walaupun mungkin ada pandangan yang berbeda. Yang jelas-jelas tidak boleh itu kalau selawat dipakai sambil joget-joget. Itu lain-lain dari urusan. Kalau itu jelas-jelas harus ditinggalkan. Apalagi sambil
dangdutan. Dan ini terjadi di beberapa daerah, ada judulnya memperingati Maulid, mereka sholawatan sambil joget-joget, sambil dangdutan. Ini menurut saya udah keluar dari adab. Bayangkan ada salah seorang ulama besar, salah satu imam mazhabnya muktabar, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau kalau memberi pelajaran hadis di dalam majelisnya seperti kita misalnya hari ini berkumpul, apa yang beliau lakukan? Beliau mandi terlebih dahulu, menggunakan pakaian terbaik yang dimilikinya, menggunakan wangi-wanginya. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa melakukan itu? Beliau apa? Jawaban beliau, karena saya menghormati sosok figur yang menyampaikan hadis ini. Siapa yang beliau hormati? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana mungkin, masa sisi kita tega ya?